Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'shurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Apa ini? Sifat yang keempat yang wajib bagi para rasul alaihimus salatu wassalam adalah sifat fatonah, yaitu wajib para nabi cerdas. Wajib bagi para nabi akalnya berlipat ganda dari akalnya manusia yang lain. Di semua nabi itu super akalnya, nggak ada yang biasa-biasa aja, nggak ada. Artinya selalu di atas rata-rata manusia. Jenius, ini di atas jenius. Artinya super cepat dalam berpikir. Ketika satu ilmu sudah masuk, sudah nggak akan keluar lagi. Kalau kita kan kadang masuk, kadang keluar, kadang masuknya aja susah, keluarnya cepet. Masuknya susah, keluarnya cepet.
Ini bagi para nabi itu segala ilmu, segala pengetahuan yang diterima beliau, yang diterimanya dari Allah, itu tidak ada satupun yang pernah hilang, yang pernah lupa, yang pernah bergeser dari pengetahuannya, enggak ada. Makanya ini harus kita pahami, bagi semua nabi demikian. Semua nabi oleh Allah diberikan akal yang berlipat-lipat. Seperti Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam itu diberikan oleh Allah pengetahuan, wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Artinya Nabi Adam itu ketika turun ke dunia bukan gagu, nggak bisa ngomong, terus belajar ngomong. Itu teorinya setan itu. Kalau kita berita dari berita agama, Nabi Adam turun ke dunia sudah dalam keadaan berilmu dan mengajarkan kepada anaknya semua bahasa gitu. Jadi kalau di dunia sekarang ada banyak bahasa, bahasa ini, bahasa itu, dari mana munculnya? Nabi Adam yang ngajarin. Ketika tidak di langit, Nabi Adam diperintah oleh Allah untuk mengajarkan kepada para malaikat tentang nama-nama, karena mau menunjukkan bahwa Nabi Adam diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, diberikan oleh Allah kecerdasan, hingga oleh malaikat diajarkan ini gunung, ini langit, ini bulan, ini Merkurius, ini Saturnus, ini tanah, ini lemper, ini armarem. Semua nama itu diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu turun ke dunia sudah berilmu. Jangan Nabi Adam ke dunia itu nggak ngerti apa-apa. Aku nggak ngerti apa-apa, bagaimana sih? Nabi kok nggak ngerti apa-apa. Apalagi sampai ngomong Nabi Adam waktu turun ke dunia telanjang, wah parah lagi itu. Oleh Allah, Nabi Adam diberikan pakaian dari surga, pakaian kebesarannya dicopot, digantikan dengan daun-daunan surga. Daun surga itu yang satu daunnya buat selimutan gitu loh. Artinya tertutup rapat pakaiannya, nggak ada yang Nabi kok telanjang. Ini menghinakan Nabi yang begitu, nggak ada begitu. Ya, Nabi Adam diajarkan oleh Allah ilmu pengetahuan, sampai-sampai Nabi Adam diajarkan oleh Allah bagaimana caranya untuk minta maaf. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa talaqa Adam min rabbih, dan Allah datangkan kepada Nabi Adam satu kalimat, yang dengan kalimat itu Allah kemudian mengampuni Nabi Adam alaihis salam. Sama aja begini, Nabi Adam melakukan kesalahan, makan buah huldi. Begitu makan buah huldi, sama Allah, ya sudah baca ini, ntar dimaafin. Sama kayak kamu dengan anak kamu nakal, panggil sini, ngomong minta maaf nggak? Maaf Pak. Nah sudah. Yang ngajarin ngomong minta maaf siapa? Bapaknya. Minta maaf, ya minta maaf Pak. Nah sudah. Itu Nabi Adam demikian, diajarkan oleh Allah satu kalimat, yang dengan kalimat itu Nabi Adam kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu semua diberikan oleh Allah kecerdasan, diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu di atas manusia yang lainnya. Kemudian jangan lagi ngomong Nabi Adam itu diusir dari surga. Wah, ini kalimat rusak ini. Enggak ada Nabi Adam diusir dari surga, enggak ada.
Nabi Adam itu disuruh jalan-jalan maksudnya. Udah nanti jalan-jalan dulu, kalau mau pergi-pergi, ntar kalau mau pulang, nah, monggo silahkan. Nggak ada Nabi Adam kok diusir. Yang diusir itu iblis. Nah itu nggak boleh balik lagi memang. Kalau apa? Kalau kita kan nggak demikian. Kita meyakini Nabi Adam itu turun ke dunia untuk dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ketika di dunia beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Jadi pangkatnya naik. Turun ke dunia bukan turun pangkat, malah naik pangkat. Tandanya nggak diusir. Kalau diusir malah dihinakan di dunia. Di dunia Nabi Adam malah jadi nabi, malah jadi rasul. Ini kemuliaan namanya. Ya, jadi kita harus imani semua nabi itu diberikan oleh Allah kecerdasan. Kemudian semua nabi-nabi yang lainnya, dari mulai Nabi Allah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua oleh Allah diberikan akal yang berlipat-lipat. Hingga apa fungsinya? Hingga ketika mereka mengajak dakwah, mengajak tabligh untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menyampaikan dengan bahasa yang lugas, yang tepat, yang baik. Dan ketika ada orang yang menyanggahnya, yang membantahnya, Nabi bisa menjawabnya dengan jawaban yang tepat, dengan jawaban yang mematahkannya, hingga mereka tidak lagi bisa berkutik, tidak bisa lagi membantah kebenaran apa yang disampaikan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi betul-betul oleh Allah diberikan kecerdasan. Jadi jangan sampai ngomong ada nabi kok nggak pinter, nggak ada. Semua nabi diberikan kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran banyak riwayat menceritakan bagaimana kecerdasan Nabi ketika menjawab, membantah anggapan-anggapan tentang adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian, yang paling tinggi adalah saya, kata Fir'aun. Nabi Musa nanya, kalau memang kamu itu Tuhan, nah terus bapak kamu dan kakek-kakek kamu dituhani sama siapa? Kan sedikit doang ngomongnya. Kalau memang kamu itu Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta segalanya, lah bapak kamu kan ada, kakek kamu kan ada, lah Tuhannya siapa? Fir'aun berhenti, nggak bisa menjawab. Lah ya dong, masa ada Tuhan kok lahirnya belakangan? Ada Tuhan lahirnya belakangan. Ada Tuhan mini, Tuhan kecil maksudnya, yang sebelumnya belum punya Tuhan, baru lahirnya Tuhan. Itu dengan kalimat itu sebagian pengikut Fir'aun masuk Islam. Sadar, oh iya ya, kalau Fir'aun Tuhan, lah terus dulu Tuhannya siapa? Sedangkan ini langit dari dulu, matahari dari dulu, kehidupan manusia dari dulu. Maka mereka sadar, hanya pakai kalimatnya sedikit saja. Ini tandanya mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang bisa memutar balikkan pemikiran manusia dari salah menjadi lurus. Diservis otaknya sampai lurus, dibetulkan otaknya sampai menemukan kebenaran. Begitu pula para nabi-nabi yang lainnya, dan khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah diberikan kecerdasan. Tidak pernah satu pun perkara dilupakan oleh para nabi. Nabi juga demikian, ketika mengajak kepada orang-orang Arab untuk apa? Menyembah kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan menyembah berhala,
Maka orang-orang Arab berkata, ini sudah jadi Tuhan kami. Sejak dulu moyang-moyang kami menyembahnya ini. Maka Nabi nanya, itu kalau nanti hidungnya copot gimana? Ya kami ganti. Nah, kalau pakaiannya kotor gimana? Ya kami cuciin, kami pakaikan lagi. Oh, jadi yang ngurusin dia kamu? Iya. Lah yang ngurusin kamu siapa? Kalau yang ngurus patung-patung ini kamu, nah yang ngurusin kamu siapa? Yang pantas itu, yang pantas bukan dia yang Tuhan, kamu yang Tuhan, karena kamu yang ngurusin dia. Mana ada Tuhan diurusin? Oh ya juga ya, ini menyadarkan pikirannya orang Arab hanya pakai sedikit kalimat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menunjukkan kepada orang-orang Nasrani, Nabi Isa itu Tuhan. Kami menyembah Nabi Isa, dia anak Tuhan. Di Quran yang dikatakan, kalau memang dia Tuhan, bagaimana kok dia masih membutuhkan makan? Sedikit kalimatnya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia masih makan? Kalau orang yang butuh makan, ketika dia kemudian lapar terus nggak dapat makan, yang terjadi apa? Lemes, kehilangan tenaga, kehilangan. Nanti ada Tuhan lemes, bagaimana sih? Tuhan tolong dong, ini lagi lemes, saya belum makan, tolong nanti aja. Masa ada Tuhan demikian? Hanya pakai kalimat, masa sih kok Tuhan butuh? Selesai. Ketika dipikir, oh iya juga ya, berarti dia butuh sesuatu. Kalau kebutuhannya nggak terpenuhi, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Ini yang demikian itu dimiliki oleh semua nabi untuk membantah kepada umatnya yang ragu pada kenabian dirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam, patung-patung yang kecil-kecil dihancurin semua, sisain yang gede taruh. Kata orang, siapa yang menghancurkan? Raja nanya, dijawab sama masyarakat situ, kami lihat Ibrahim yang masuk kemari. Panggil Ibrahim ke sini, sidangkan Ibrahim. Tanya, ketika Nabi Ibrahim datang, Ibrahim, apa benar kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Yang ngancurin patung-patung ini yang besar ini kali. Kan dia pegang golok itu, dia pegang kampak. Mungkin dia cemburu, yang kecil-kecil ini saingan. Dia kehilangan pamor, yang kecil dihancurkan agar dia satu yang disembah. Ah, masa begitu? Ya kalau nggak percaya tanya aja patungnya. Namrud marah digituin. Jangan menghina kamu Ibrahim. Masa saya suruh tanya ke patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa denger. Lah kamu kok malah aneh. Kalau bertanya kepada patung saja nggak mungkin, lah bagaimana mungkin kamu menyembah dia? Ngomong nggak bisa, mendengarkan kamu nggak bisa, menjawab kamu nggak bisa, melihat kamu, kok kamu sembah, ini bagaimana? Tangkap Ibrahim, bakar, karena nggak bisa jawab lagi. Orang kalau berdebat, ketika dia itu berhenti mentok dengan satu jawaban yang dia nggak bisa menjawabnya lagi, kalau dia itu akalnya benar, taslim, oh iya betul kamu. Kalau enggak, emosi yang muncul, marah, mukul. Ini ketika akalnya sudah nggak bisa lagi menjawab, harusnya orang itu menerima. Itu begitu dong. Itu namanya konsekuen dalam ilmu pengetahuan. Tapi kalau orang yang pakai emosi, ketika dihujah oleh Nabi kalah, emosinya muncul, yang ada emosi, bakar Ibrahim. Sama kayak orang-orang Arab yang mengatakan ini patung ini bukan Tuhan. Nabi ngomong lagi apa? Kami sudah punya Tuhan Muhammad 360 Tuhan. Gak cuma satu, tanggung amat cuma satu.
Ini yang 360 ini tidak bisa memenuhi kebutuhan kami semuanya. Masih kurang. Sudah 360 masih. Karena kebutuhan manusia kan banyak. Butuh ini. Lah mereka itu dianggap kalau mereka butuh satu kebutuhan, mereka bikin satu patung. Oh, ini patung untuk kesuburan, patung untuk kejantanan, patung untuk keberanian. Ada kan? Di Indonesia apa? Patung yang kesuburan namanya apa? Dewi Sri. Itu sudah jadi apa? Orang-orang Jawa dulu menganggap yang namanya Dewi Sri itu Dewi kesuburan. Tanah subur, kalau kita minta sama Dewi Sri ntar subur. Ini anggapannya demikian. Ini juga dimiliki orang-orang pada masa itu. Hingga mereka punya banyak Tuhan untuk menyelesaikan banyak masalahnya. Kata Nabi apa? Lah ente bagaimana kok punya Tuhan 360? Coba kamu pikir. Seorang budak, kan masa itu zaman perbudakan. Jadi kalau pakai contohnya budak, mereka nyambung langsung. Kalau ada budak punya 2 tuan dan atau punya beberapa tuan, dan budak yang punya 1 tuan, mana yang lebih enak bagi si budak itu? Satu budak ini punya 3 tuan atau 4 tuan, dan 1 budak yang cuma punya 1 tuan. Enak mana budaknya? Kenapa? Artinya hanya mengikuti 1 perintah. Kalau yang diperintah ini selesai, ya sudah istirahat. Tapi coba budak yang punya 4 tuan atau 2 tuan lah. 1 merintah duduk, 1 merintah jalan. 1 merintah angkat barang, 1 merintah naruh barang. Bagaimana budak itu bisa bekerja? Gitu. Itu dengan dicontohkan seperti itu mereka sadar, oh iya ya. Ya susah memang kalau 1 budak punya beberapa tuan. Harus ikut perintah yang ini selesai, ini belum selesai, ini perintah lagi. Waduh, kacau budaknya itu. Bisa kurus kering budak begitu. Jadi kalau budak kok punya 1 tuan, yo enak. Yang merintah 1, perintahnya nggak pernah bertentangan dengan siapapun. Ketika dia selesai merintah, ya sudah selesai. Makanya ketika Nabi menyampaikan tentang agama, tentang kewajiban-kewajiban dalam agama, orang Arab ada yang nanya, wahai Nabi Muhammad, apa sholat itu cuma wajibnya 5 kali sehari? Sudah? Nggak ada yang lain? Nggak ada, 5 kali tok. Menunjukkan apa? Nabi mau ngomong gampang, cuman 5 kali gitu loh. Jangan dipersusah. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Yang lainnya kalau kamu mau sunnah, bukan kewajiban. Lah haji cuman sekali seumur hidup, udah nggak usah lagi. Nggak dosa, nggak ada dosa, nggak ada. Cuman sekali seumur hidup. Jadi gampang agama itu. Puasa cuman setahun 1 bulan. Nah yang lainnya kalau kamu mau sunnah. Nah, ini ditekankan oleh Nabi hingga orang Arab, oh ternyata gampang. Ini menunjukkan kalau kamu ikut 1 tuan, ya gampang ibadah kamu, nggak repot. Selesai sholat, selesai. Makanya dikatakan dalam Quran apa? Kalau kamu selesai ngelakuin sholat, berpencarlah, bertebaranlah ke muka bumi, carilah maisha. Tandanya apa? Kamu ada waktunya ibadah dalam bentuk amalia yang punya rukun, punya tata cara. Ada kalanya diperintah ibadah yang lainnya mencari yang halal. Dengan cara apa saja, yang penting mendapat yang halal dengan cara yang tidak sampai melanggar aturan syariat. Ini menunjukkan bahwa agama ketika diatur kita mengikuti 1 tuan, maka akan mudah kita kerjakan. Ini Nabi yang mengajarkannya, hingga orang-orang pada masa itu menerima apa yang menjadi
apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semua nabi itu merupakan orang-orang yang cerdas. Lah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu isinya Al-Qur'an itu berupa ayat. Quran rupanya adalah ayat-ayat, tanda-tanda petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari tanda itu tersirat di dalamnya ada 1000 ilmu pengetahuan. Dengan 1000 ilmu itu manusia bisa menjadi orang yang canggih, yang maju, yang bisa ke depan, yang bisa modern dengan 1000 ilmu tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Al-Quran nggak diturunkan sejak dulu saja? Kalau Quran turunnya dari awal kan manusia sudah pinter dari dulu, nggak sekarang doang pinternya. Oh, manusia belum sepintar saat ini. Dulu manusia nggak sepintar saat ini. Kehidupan manusia nggak baik seperti saat ini. Manusia mengalami perkembangan. Perkembangannya manusia bukan dari monyet. Ini kadang orang salah. Perkembangan dari monyet berubah ke setengah monyet, berubah ke manusia, tambah pinter. Enggak. Dari keadaan yang apa adanya, sejak Nabi Adam alaihissalam mulai ada mengenal jahit menjahit, satu ilmu diajarkan, satu ilmu terus bertahap, satu ilmu, hingga kematangan manusia itu berada pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia sudah mulai pinter, tambah pinter, mulai bisa bangun piramid, mulai bisa bangun ini, mulai bisa bangun ini, maka mulai kepintaran itu muncul di masyarakat semuanya. Barulah kitab yang paling akhir diturunkan untuk pedoman mereka sampai nanti akhir zaman. Kenapa? Karena akalnya manusia sudah bisa menerima ilmu-ilmu yang disiratkan dalam Al-Quran. Ya, Sayyidina Ali mengatakan apa? Aku diajar oleh Nabi 1000 ilmu dari Al-Quran. Sayyidina Ali mendapatkan 1000 ilmu dari Al-Quran. Coba. Nah, kita berapa ilmu? Makanya Quran ini pedoman hidup kita, pedoman hidupnya manusia sampai nanti akhir zaman. Jangan lepaskan diri dari Al-Quran. Lah saya kan nggak paham Al-Quran, kan banyak ulama yang ahli tafsir, ahli bayan, bisa menjelaskan maksudnya Al-Quran, ahli asbabun nuzul, kenapa turun ayat ini, apa faedahnya ayat ini. Ulama sekarang sudah mulai mengadakan penelitian hingga menurut para ahli belakangan ini dikatakan bahwa 80% dari isinya Al-Quran sudah dibuktikan kebenarannya, dibuktikan faktanya. Artinya ketika Al-Quran ngomong tentang peredaran langit, bumi, Quran ngomong tentang bumi bundar, Quran ngomong tentang matahari itu berputar pada porosnya. Dulu orang nggak ngerti itu. Dulu taunya matahari itu ya berhenti, atau matahari yang berputar keliling. Ada yang mengatakan matahari diem, kita yang keliling. Quran ngomong matahari berputar. Loh, kata ilmuwan berputar kemana? Oh, nggak kemana-mana matahari itu. Diteliti, oh ternyata berputarnya itu begitu, nggak keliling, nggak, berputar pada rotasinya, begitu loh. Porosnya, itu muter kencang begitu, nggak muternya kayak bumi ini, enggak. Kalau bumi di samping muter pada porosnya juga mengitari matahari. Ini bumi begini jalannya, matahari tetap, tapi ini adanya dalam Al-Quran berita itu. Peneliti baru, oh ternyata begini. Satu persatu diberitakan Quran, ditemukan faktanya, hingga dikatakan 80% fakta sudah menunjukkan Al-Quran itu benar. Nggak ada satupun
keraguan dari apa yang telah diberitakan dalam Al-Quran. Ini yang harus kita imani, bahwa semua nabi itu fatonah. Kalau ada nabi kok nggak bisa ngajak orang lain masuk Islam, itu bukan karena nabinya nggak pinter ngomong, karena Allah jadikan hatinya mereka itu membatu, keras. Jangan ngomong Nabi Nuh itu nggak bisa ngajak anaknya masuk Islam. Bukan Nabi Nuh nggak bisa ngajak, anaknya yang dijadikan oleh Allah menjadi anak yang membatu hatinya, anak yang terkontaminasi dengan masyarakatnya. Maka zaman Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh mendapat berita dari Allah bahwa ya Nuh, ini sekarang umatmu sudah tidak akan nambah lagi, umatmu hanya segitu, nggak mungkin nambah lagi. Setelah mendapat wahyu itu dari Allah, baru Nabi Nuh doa, ya Allah, kalau begitu hancurkan mereka semuanya ya Allah, jangan sisakan satu orang pun. Maka oleh Allah diperintahkan bikin kapal. Bukan Nabi Nuh nggak bisa dakwah, bukan. Nabi Nuh tidak berhenti berdakwah 950 tahun. Umatnya sebagian berita mengatakan 80 orang, sebagian mengatakan 8 orang. 8 orang siapa saja? Nabi Nuh dan istrinya, 3 anaknya dan istrinya, Sam, Ham, Hafid. Yang Kan'an keluar, tidak ikut. Dan istrinya, jadi anaknya 3, istrinya 3, berapa? 6. Nabi Nuh dan istrinya 8. Kok cuma 8? Kenapa? Diketahui dari hadis yang menceritakan tentang keadaan manusia ketika di akhirat, di padang mahsyar. Semua manusia mendatangi para nabi. Ketika semua datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, coba kamu datang ke Nabi Nuh yang dia juga bapak kamu juga. Loh, kok bisa? Nabi Adam, coba kamu datang ke Nabi Nuh, barangkali dia bisa membantu. Kenapa? Karena dia adalah bapak kalian juga setelah aku. Loh, artinya keturunan Nabi Adam mati semuanya habis, tinggal Nabi Nuh dan anak-anaknya, begitu loh. Kemudian dari Nabi Nuh dan anak-anaknya keluarlah generasi berikutnya. Tandanya dia juga bapak kalian seperti aku, gitu loh maksudnya. Nyambung nggak? Ini beritanya demikian. Dia ada mengatakan 8 orang, ada mengatakan 80 orang. Loh kok cuma sedikit? Udah awalnya kan 950 tahun. Ya memang demikian Allah katakan, mau menunjukkan bahwa para nabi itu tetap gigih. Umpamanya kok dipanjangkan sampai 10.000 tahun, ya 10.000 tahun dia berdakwah. Gak ada berhentinya, gak ada. Kenapa? Karena bagi mereka itu mengabdi kepada Allah itu sebuah kenikmatan. Hingga kok umpamanya suruh milih surga sama ibadah, milih mana? Milih ibadah mereka, coba. Surga sama ibadah, milihnya ibadah. Kalau kita, kenapa? Milih surga. Kita milih surga. Karena kamu urusannya sama apa? Sama surga isinya itu doang. Sama kalau otaknya otak masih segitu, surga ini enak nih, makan enak, istri banyak. Urusannya itulah, mereka sudah nggak berurusan sama itu. Artinya yang mereka dapatkan ketika di dunia ibadah itu kenikmatan hati. Kenikmatan hati bagi mereka melebihi kenikmatan jasmani, begitu loh. Kalau kita belum pernah dapat kenikmatan ruhani, yang kita cari kenikmatan jasmani, makan sate enak, makan bakmi yang enak. Ini bakso yang enak mana nih?
Nah, ini soto yang enak, ini urusannya yang enak aja. Karena yang dicari kenikmatan jasmani. Lah bagi mereka kenikmatan rohani itu sudah mengalahkan kenikmatan jasmani. Asalkan kami diberikan kenikmatan rohani, kami akan mengabdi kepada Allah berjuta-juta tahun, nggak ada masalah. Makanya di antara sebagian hikmahnya, kenapa sih kok orang itu oleh Allah diberikan umur cuma 60 tahun tapi dimasukkan surga yang selama-lamanya? Coba. Ibadahnya cuma 60 tahun, 70 tahun. Ini umat Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu ya ada yang 100 tahun, 200 tahun, sampai 1000 tahun. Nabi Adam sampai 1500 tahun ada. Kenapa kok surganya selama-lamanya? Padahal ibadahnya cuma 60 tahun. Kenapa? Dilihat dari ujian. Diuji ini, mereka konsisten tetap dalam ibadah. Gitu loh. Melewati berbagai ujian, mereka konsisten dalam ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dari konsistennya ini dianggap umpamanya diteruskan pun tetap akan ibadah, gitu loh. Jadi dilihat dari arah mereka orang yang sudah konsisten dalam ibadah, hatinya sudah lempeng, sudah amalnya lempeng, maka dilihat dari ini umpama diteruskan juga akan ibadah terus, nggak akan geser-geser lagi, nggak akan. Sama kayak orang yang maksiat, ada orang kafir masuk nerakanya selamanya. Kenapa? Sudah diberi hidayah dari arah mana saja, diberi nabi, bangkang, dikasih kitab suci, bangkang, dikasih ulama, bangkang, dikasih ujian, nolak. Ini biarpun diteruskan hidup sampai 1000 tahun tetap bangkang, gitu loh. Maka dimatikan dan nerakanya selama-lamanya. Itu begitu. Jadi ini gambarannya orang yang diberikan oleh Allah hatinya sudah konsisten dalam ibadah. Itu semua nabi demikian, nggak ada nabi yang main-main, nggak ada. Nabi Allah Yahya alaihi salam ketika kecil didatangi oleh kawan-kawannya, Yahya, ayo kita main keluar. Kata Nabi Yahya apa? Saya diciptakan bukan untuk main-main. Khuliqtu lil ibadah. Aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Usia belia, usia masih belum 10 tahun sudah bisa mengatakan aku diciptakan untuk ibadah. Ini para nabi demikian. Dan ajaran ini terus ke anaknya, ke generasinya, sampai nabi lagi terus, sampai ke Nabi Muhammad SAW, mengajarkan bagaimana kita hanya tunduk, hanya mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada satu kisah cucunya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang tua sufi. Dia berjalan melihat kepada anak-anak yang sedang bermain. Seneng lihat anak main-main, seneng. Di satu pojok itu ada anak yang nangis. Pikiran dia, mungkin anak ini pengen bermain tapi nggak punya alat main atau ada yang kurang, maka dia nangis. Maka disamperin, ditanya, "Nak, kenapa kamu nangis?" Jawabnya apa? "Jangan deket-deket saya ya Ami, udah yang jauh ya Ami, saya punya urusan sendiri." Kenapa ini? Ngambek kali. Tanya lagi,
Kamu nggak pingin main nak sama yang lain, itu yang lain lagi senang-senang semuanya main, kok kamu di sini aja nangis? Jawabnya apa? Ya Ami, aku diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Ngomong begitu, pingsan anaknya. Sambil ngomong saya itu diciptakan Allah bukan untuk main-main. Kata si Ami ini, oh ini omongannya orang besar ini. Anak kecil bisa ngomong begitu, aneh. Ditanya, nak, kamu belajar dari mana omongan itu? Kok kamu bisa ngomong gitu? Kamu dari mana belajarnya? Dari Al-Quran. Di Quran dikatakan bagaimana bahwa manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk main-main. Kata Sufi tadi, ketika anak itu pingsan, maka aku letakkan dia di pahaku, aku kipas dia sampai dia terbangun. Ketika terbangun, maka Sufi tadi mengatakan, ya anak kecil, wahai walad, kamu itu masih kecil, belum balik, belum ada catatan dosa untuk kamu, belum ada. Kok kamu bisa begitu takutnya kepada Allah, padahal kamu belum punya dosa? Kenapa bisa begitu? Kata anak itu apa? Ya Ami, saya pernah lihat ibu saya menyalakan api untuk membakar kayu-kayu yang besar-besar, tapi nggak bisa terbakar kayu itu. Begitu ibu saya ambil kayu yang kecil, dibakarnya, kemudian ditempelkan kayu yang besar semua ikut terbakar gara-gara kayu yang kecil. Maka saya takut ya Ami, kalau saya menjadi kayu yang kecil itu nanti saya membakar semuanya. Dengar begitu, Sufi tadi pingsan. Begitu bangun, ditanya, mana anak tadi yang kecil tadi? Sudah pergi. Anak siapa dia? Siapa dia, ditanya sama Sufi itu. Kamu nggak kenal dia? Enggak. Dia adalah anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Siti Fatimah. Siti Fatimah anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa itu? Cicit. Anaknya Sayyidina Husain namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Coba dari belum balik kecintaannya kepada Allah demikian. Oleh Allah diberikan akal yang cerdas, akal yang sudah bisa melihat bahwa di dunia ini tujuan kita bukan lagi untuk main-main. Makanya akal yang cerdas itu harus kita miliki agar kita bisa menjadi orang yang di dunia ini bisa menangkap semua berita-berita dari Allah, bisa menangkap sinyal-sinyal dari Allah, bisa menangkap apa yang ditandakan oleh Allah, bisa paham, oh contohnya kalau lampu merah itu suruh berhenti, oh kalau hijau suruh jalan. Ini kan tanda-tanda ini. Oh kalau tanda P boleh parkir, oh kalau P disilang nggak boleh parkir. Ini tanda. Kita disuruh cerdas oleh Allah melihat jagat raya ini. Lihat langit, lihat. Kamu disuruh pinter. Makanya Allah mengutus Nabi yang pinter agar kita diajarkan jadi orang yang pinter. Pinter apa sih? Bisa menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal yang diberikan oleh Allah. Maka akal ini menjadi jalan kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi orang yang sangat berakal, mengajarnya bagaimana manusia itu berpikir dengan benar, ditata pola pikirnya. Apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, maka jalan inilah, ad'u ilallah, jalan yang aku pakai untuk mentauhidkan Allah,
untuk mengajak orang kepada Allah dengan apa? Ala basirotin. Iman itu pakainya basiroh, bukan pakai mata. Bagaimana basiroh bisa menemukan kepada Allah? Akalnya harus cerdas, karena akal ini adalah alat untuk menyinari hati. Kalau akalnya nggak cerdas, akalnya nggak bersinar, maka hati ini nggak bisa menemukan apapun. Kita bisa paham segala sesuatu, hati kita bisa mengerti segala sesuatu karena diberi oleh Allah kecerdasan akal, yang akal itu menyinari hati kita. Ini yang diajarkan Nabi, bagaimana beragama dengan cara hatinya bisa mengerti, mengetahui tanda-tanda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya, kita dengar adzan sebentar. Allahumma rabba hadhihi al-da'wati at-tammah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyah rafi'a wa badil maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jayyika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah hambanya Allah yang cerdas. Mustahil baladah, mustahil mereka itu telmi. Telmi itu apa? Telat mikir atau lemot mikirnya, atau susah menangkap berita. Dikasih tahu nggak mudeng-mudeng gitu loh. Diajak ngomong, apa sih nggak paham saya. Nabi kok nggak mudeng, bagaimana sih? Itu namanya telmi. Itu nggak ada, sama Nabi nggak ada. Bahkan Nabi itu
Orang baru nanya sedikit tahu, oh maksudnya ini. Ada pertanyaan yang kalimatnya sama diajukan Nabi, dijawab dengan jawaban yang berbeda. Ada sahabat nanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Nabi jelaskan. Besok tanya lagi, mata sa'ah ya Rasulullah, dijawab dengan jawaban yang lain lagi. Karena Nabi tahu yang dimaksud orang ini nggak sama dengan yang pertama, begitu loh. Maka dijawab dengan jawaban yang berbeda. Kata Nabi, ya hari kiamat, kehancuran itu kalau kamu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu kehancuran. Menyerahkan tampuk RT aja sama yang nggak sanggup jadi RT, ya rusak. Kelas RT aja masyarakat ruwet, mau ngurus KTP susah, RT-nya nggak tahu kemana, ada bansos nggak dapet, kenapa RT-nya nggak jelas. Kalau kamu kok meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, tunggu aja kehancurannya. RW-nya kok nggak jelas, jadi RW nggak bisa ngatur, ya masyarakat yang kena. Apalagi sampai lurah, wali kota, gubernur, presiden, rusak. Ini dikatakan Nabi ketika ada orang nanya, kapan hari kehancuran ya Rasulullah? Kalau kamu menyerahkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kamu punya radio rusak, kamu bawa ke tukang tambal ban, suruh nyervis. Paling diketok palu doang sama dia. Ini mungkin anunya ini tambah rusak. Kalau tambah rusak memang aslinya sudah rusak, jadi nggak ada masalah. Kalau yang belum rusak jadi rusak, ini loh yang tadinya belum rusak, gara-gara dia pegang jadi rusak semuanya, ini yang bahaya. Jadi mustahil Nabi itu baladah, mustahil Nabi itu lelet atau nggak pinter, nggak ada. Semua Nabi Allah berikan kecerdasan hingga mereka bisa menyampaikan bagaimana caranya mengamalkan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Makanya Nabi melihat apa ketika Nabi di Mekah. Bagaimana Nabi mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya selama 13 tahun. Tidak berhentinya Nabi mengajarkan tauhid. Bagaimana melihat langit bumi, dikatakan apa? Bagaimana menyaksikan peredaran alam semesta, membuktikan ini ada ciptaan Allah, membuktikan segalanya diatur oleh Allah. Ini ajaran tauhid ini enggak hanya ajaran untuk mengenal Allah saja di Mekah, sampai diajarkan oleh Nabi bagaimana menerima takdirnya Allah di Mekah. Maka di Mekah itu bagaimana sahabat yang disiksa, yang dibunuh, yang dicacak-cacak, yang ditindih batu, yang ditusuk pakai tombak. Kata Nabi, sabar, ini takdirnya Allah, pasti ada hikmahnya dari Allah. Itu di Mekah diajarkan seperti itu, hingga sahabat itu matang hatinya bahwa apapun yang terjadi, mau pahit mau manis, itu pasti takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sekarang terjadi ini, kita sudah melihat itu, bahwa ini semua Allah yang mentakdirkan. Ada pembantaian, ada orang yang dibunuh, ada orang yang berbuat zalim, ini Allah yang menentukannya. Hingga kita melihat bahwa kita ini kayak sekarang ini posisinya sama kayak di Mekah, disuruh kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan akidah ini, jangan sampai kita nggak cerdas, jangan sampai terbawa sama emosi, jangan sampai menganggap ini gara-gara si fulan. Ini ada hikmah yang Allah letakkan di sini, yang nanti umat Islam akan tahu apa hikmah yang istimewa di belakang ini semua. Karena siapa saja yang dijanjikan oleh Allah kemenangan, itu pasti akan menang. Nabi Musa dimenangkan oleh Allah dari Fir'aun, Nabi Ibrahim dimenangkan dari Namrud, semua. Nabi Yusuf, Nabi Allah
Sulaiman, Nabi Allah Dawud, semua oleh Allah ditolong, dimenangkan dari musuh-musuhnya. Sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimenangkan oleh Allah dari musuh-musuhnya. Yang jadi tujuannya apa? Bagaimana kita bisa hatinya mengimani Allah dengan benar. Kalau nggak iman dengan benar, kita nggak akan beres, nggak akan pernah menjadi orang-orang yang selamat. Sebagaimana dikatakan dulu zamannya Mesir, zamannya Baghdad dihancurkan oleh Gulagulkam, oleh Mongol, hancur rata, semua perpustakaan Islam hancur, semua peradaban Islam hancur, semua masjid-masjid dihancurkan, ulama-ulama dihabisi, udah semua rata, sudah semua habis. Maka orang Mongol ini, Gulagulkam ini mengatakan, coba panggil di antara kalian siapa yang mau mendatangi saya mau dialog. Udah hancur semua, mau dialog, nggak ada ulama yang berani datang, semuanya ngumpul semua. Artinya mau ngomong apa lagi, sudah hancur semuanya. Maka ada seorang yang datang, seorang yang pemuda, yang usianya masih belasan tahun, dia seorang guru di madrasah. Maka dia mendatangi ketua Mongol tersebut dengan membawa satu ekor onta, bawa kambing, dan bawa ayam jago, dibawa ngadep kepada ketua Mongol. Ketika ditanya, kamu ngadep kemari ini dari sekian banyak tokoh, ini cuman kamu yang ngadep kemari? Iya. Yang lainnya kemana? Oh, kalau kamu mau cari orang yang kuat, mau cari yang kuat, ada onta itu di luar. Kalau ente mau cari orang yang suaranya keras, ada itu ayam jago di luar. Yang kamu cari siapa? Yang saya cari ya orang yang bisa saja ngomong. Coba diceritakan sama dia bahwa saya telah menghancurkan semua isi kerajaan kamu, semua kota-kota kamu sudah dihancurkan. Dia nanya, siapa yang menghancurkan? Siapa yang bisa menaklukkan saya? Siapa yang bisa mengusir saya dari negeri kamu ini? Kata pemuda itu, yang menyebabkan kamu datang, yang menyebabkan kamu datang kemari adalah kami, katanya. Nah, kok bisa? Karena kami telah lupa dengan semua nikmatnya Allah, kami lupa dengan karunia-karunia Allah, kami lengah dengan semua itu, dan kami banyak berfoya-foya dengan kehidupan dunia, hingga kamu datang menghancurkan semuanya, dan kamu mengingatkan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengundang kamu ke sini adalah kami sendiri. Terus dia tanya ketua Mongolnya ini, yang bisa mengusir saya siapa? Yang bisa mengusir kamu adalah apabila kami bisa kembali bersyukur kepada Allah, bisa menyatukan hati kami, bisa menguatkan akidah kami, dan kami bisa mencintai satu sama lain tanpa bertikai bercerai-berai. Artinya nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada FPI, nggak ada, semua jadi satu wadah, bersyukur atas nikmatnya Islam, saling sayang menyayangi. Maka dikala itu kamu akan terusir dari sini. Jadi selama masih pecah-pecah, selama masih nggak akan bisa mengusir apapun. Ini orang yang diberikan oleh Allah akal yang sehat, berikan kecerdasan hingga bisa tahu, oh ini semua pasti ada hikmahnya, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka akal kita diperintah oleh Allah untuk terus berpikir. Quran mengatakan apa? Orang yang beruntung yang bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan
wa ala junubihim. Terus wa yatafakkaruna, dan memikirkan tentang kejadian alam semesta. Banyak zikir kepada Allah dan berpikir melihat alam semesta. Maka kamu akan menemukan hikmah-hikmah yang banyak. Dari situlah nanti hati kita akan diberikan terang oleh Allah dan bisa mengakui ini semua hanya diatur oleh Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Bijaksana. Dengan kebijaksanaannya lah Allah menjadikan kebaikan, keburukan, kesengsaraan, kenikmatan. Dari situ kita bisa kembali apa? Ketika diberikan oleh Allah kenikmatan, bisa bersyukur kepada Allah. Ketika diberikan keadaan seperti sekarang ini, kita betul-betul harus bersabar dan introspeksi diri kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan jalan oleh Allah untuk terus bisa berpegang kepada agama ini, ya Allah. Karuniai kami kekuatan iman, ya Allah, kekuatan Islam, ya Allah, kekuatan iman kami, ya Allah. Jadikan kami tetap orang-orang yang mudah dalam ibadah, mudah dalam beragama. Jadikan kami bersatu, ya Allah, tidak bercerai-berai. Jadikan kami Islam yang satu wadah, ya Allah, yang tidak saling memusuhi, yang tidak menganggap satu bagian menjadi bagian yang lain terpisah dari kami, ya Allah. Jadikan kami semuanya sadar bahwa yang kita butuhkan sekarang hanya persatuan, hanyalah kesatuan dalam satu akidah, yaitu menjunjung kalimat la ilaha illallah. Tidak ada cara yang lain untuk menyatukan kami, ya Allah. Bukakan hati kami, tundukkan kami semua dalam bendera kalimat tauhid, bendera yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadikan kami, ya Allah, iman kami iman yang tulus, iman yang bersih, iman yang tidak dicacati, tidak dikotori dengan kesyirikan. Jadikan kami, ya Allah, orang yang iman terus kepada Nabi-Mu, ikut pada tuntunan Nabi-Mu Muhammad SAW hingga pada hari kematian kami, dan kami selamat di dunia sampai di akhirat bi barakati Nabi Muhammad SAW. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli awba asolana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli. Salla wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdu lil ilahi lil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.